Shalom. Wah, puji Tuhan. Hari ini akhirnya ibadah pembinaan pelayan Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta bisa diadakan. Sungguh bersyukur ya, saya diinfokan. Jadi tahun lalu sebelum pandemi ibadah pembinaan ini sudah diadakan. Betul. Dan akhirnya sudah setahun gak terasa. Yes. Nah, tetapi bedanya memang hari ini kita masih harus secara online. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kemudian kita boleh mengadakan ibadah ini. Nah, Yos, kamu kangen gak dengan teman-teman pelayan? Ini kan ibadah pembinaan pelayan. Kamu kangen gak dengan teman-teman pelayan nih? Kalau ditanya kangen atau nggak kangen nih Pak Bill, pasti kangen dong sama teman-teman pelayan semua. Pasti kangen ya. Soalnya kan biasanya kita melayani itu ketemu secara Betul. langsung, Benar. ya kan? Benar. Ada di tempat secara langsung. Kali ini melayaninya lebih banyak secara online. Oh iya, itu dia. Iya. Jadi kayak ada yang kurang gitu Pak Bill. Betul. Kalau Bro Arum? Pastinya kangen ya. Wah. Kita ini kan Kenapa? tubuh Kristus. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus kita bertumbuh juga di dalam pelayanan. Pelayanan itu sarana untuk kita bertumbuh bersama-sama. Sip. Gitu Pak Bill. Setuju. Ya Yes. kita nggak bisa kalau cuman kita ya. Kita butuh teman-teman pelayanan karena itu Yes. kangen juga ya. Karena ya di tempat inilah kita bersama-sama bertumbuh dalam suka, dalam duka mungkin ya, dalam kesulitan, dalam pelayanan bersama kita boleh bertumbuh ya. Untuk semakin boleh memuliakan nama Tuhan tentu saja. Yes. Nah, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengawali akan ibadah pembinaan para pelayan pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita angkat pujian bertumbuh dalam kasih. Mari dengan sukacita Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah. Kita berkumpul, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerah. Kita berkumpul, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui Kita berkumpul, kita bertumbuh. Kita berkumpul, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar telah menanti di hadapan kita.
siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati kehidupan kami dan bahkan kehidupan dari setiap jemaat-Mu yang melayani Engkau di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati yang mengasihi Engkau, mengenal keselamatan di dalam-Mu, dan bahkan ya Tuhan memberikan diri kami untuk dipakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberi hidup bagi kami dan memberi kami keselamatan dan memberi kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah pembinaan pelayan. Biarlah kami boleh dibina, biarlah kami boleh mengerti arti dari setiap pelayanan yang kami kerjakan. Terkhusus ya Tuhan, mungkin di tengah segala kesulitan, tantangan yang kami hadapi, kami tahu ya Tuhan bahwa kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu, itulah yang kami berikan bagi Engkau, bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Sebab kami adalah manusia yang tak luput dari kesalahan, kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan kami ketika kami mengikut Tuhan. Sehingga saat ini kami yang diampuni oleh Tuhan boleh layak untuk menghampiri Tuhan dan mengikuti ibadah pembinaan pelayanan saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Dan kami serahkan ibadah pembinaan pelayanan pada saat ini ke dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya sungguh berharap, sungguh Bapak Ibu Saudara boleh kemudian diberkati di dalam ibadah pembinaan pelayan pada saat ini. Rum, teman-teman pelayan kamu ikut nggak ini? Saya yakin mereka ikut. Ikut ya? Yes. Sudah dikasih tahu ya supaya Sudah kita dikasih bersama-sama tahu nih ya. dong. Kita mesti dikuatkan ini Harus, karena ini bagian bagi kita untuk bertumbuh dan Ya. dikuatkan. Kalau Lose Yosi, kita mesti bilangnya Lose Lose Yosi Yosi ya kan dong. di sekolah minggu. Lose, teman-teman Lose kira-kira ikut gak nih? Saya optimis ikut Pak. Sama seperti tadi Bro Arum kan. Ini kan satu momen ya, satu wadah di mana pada akhirnya setelah sekian lama kita berkumpul lagi, bersama-sama belajar, bersama-sama dikuatkan lagi. Benar. Oke. Nah ini kan ada guru-guru sekolah minggu, Lose sekolah minggu. Ya. Gimana kalau kita nyanyi lagu sekolah minggu nih? Boleh, tentu. Oke. Boleh. Kalau gitu hari ini kita mau bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang sederhana, tapi maknanya bagus sekali Pak Bil. Lagunya Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dengan bersuka cita pakai gerakan ya. Ya, Lose ya. Ayo. Pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Sekali lagi Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya,
ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Bapak saudara silakan Luar duduk. biasa. Silakan duduk, luar biasa. Ya, kita sedang menghadapi kondisi yang memang sulit. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan, Allah yang besar, Betul sekali. kuat, Yes. dan perkasa. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan ya memang itu satu-satunya pengharapan kita. Betul. Benar kan? Betul sekali. Di dalam Tuhan ada kekuatan dan pengharapan. Betul Pak Bill. Puji nama Tuhan. Nah, biarlah kita terus boleh berharap, bergantung pada Tuhan. Bagaimana Bro Arum? Ya, mari setiap kita saat ini mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya Tuhan berfirman dan memberi kekuatan pengharapan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian dengan sayap-Mu. Biarlah seperti bait awal dalam pujian ini. Kita menyadari firman Tuhan itu berkata, Dia beserta kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuatlah roh dan jiwa. maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur, bahkan amat sangat bersyukur untuk panggilan-Mu, untuk kami boleh diselamatkan dari dosa-dosa kami masuk di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan,
akan panggilan yang kudus, panggilan yang mulia, panggilan yang istimewa. Kami boleh menjadi rekan pelayanan-Mu. Sebab itu ya Tuhan, bantu kami berjalan di dalam panggilan yang mulia itu. Berkati akan firman-Mu yang akan kami dengar dan kami akan renungkan bersama-sama pada hari ini. Urapi dan kuduskan hamba-Mu. Urapi dan kuduskan kami semua, anak-anak-Mu yang Kau panggil berbagian di dalam pelayanan yang mulia di dalam kerajaan-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, khususnya untuk rekan-rekan sepanggilan, sepelayanan. Pada hari ini kita bersama-sama memikirkan satu tema untuk memperbaharui kita di tengah-tengah pelayanan ini. Tetap berjalan dalam panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setahun sudah berlalu dengan begitu cepat. Saya pribadi tidak pernah menduga pandemi ini berjalan begitu lama. Saya pikir 6 bulan harusnya sudah bisa selesai. Tetapi ternyata sampai hari ini di luar dugaan. Bahkan para ahli pun banyak yang tidak menduga bahwa pandemi ini berlangsung begitu lama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pandemi ini membuat kita sulit untuk melayani secara fisik. Tentu kita banyak bisa melayani di bidang-bidang yang lain. Tetapi untuk melayani bersama-sama di gereja, kita mengalami tantangan. Kita ada di tengah-tengah kondisi ketegangan, terpaksa melayani secara online dan kangen beribadah secara fisik, berjumpa. Saya pribadi sangat rindu berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan sepelayanan. Tetapi demi mencegah penularan yang begitu masif terjadi, kita terpaksa dengan berat hati mengurangi perjumpaan-perjumpaan secara fisik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi ini, mungkin ada beberapa hal yang menjadi pergolakan batin kita, Saudara. Ada sebagian orang yang bersikap di tengah-tengah pandemi yang berlangsung begitu lama, mulai muncul di dalam hatinya. Karena beban pergumulan, kekhawatiran, pekerjaan, tingkat stres yang tinggi, mulai ada yang merasa bebannya terlepas, tidak perlu lagi repot melayani. Tetapi Saudara, saya menemukan ada banyak anak-anak Tuhan yang sepanjang tahun ini begitu bergumul oleh karena kasihnya kepada Tuhan, oleh karena beban yang berat di hati, rindu melayani. Kesetiaan dan semangat kita diuji oleh pandemi ini, Saudara. Apakah kerendahan hati dan motivasi kita semakin murni untuk melayani? Apakah kasih yang sejati untuk melayani itu ada dalam diri kita? Saudara, apakah kita tetap berjalan dalam panggilan Tuhan? Rasul Paulus adalah seorang yang menghadapi ujian dan tantangan yang luar biasa dalam pelayanan. Tetapi Rasul Paulus tetap setia. Bahkan ketika nyawanya terancam, reputasinya dipertanyakan, Paulus tetap teguh berjalan dalam panggilan Tuhan. Saudara, merenungkan firman Tuhan yang mencatat kesaksian hidup Paulus membuat saya tertarik, ingin mengenal apa sih yang menjadi rahasia sehingga Paulus begitu teguh terus berjalan di dalam panggilan Tuhan yang mulia ini. Saudara, rahasia ini mungkin dapat menolong kita untuk terus berjalan
di dalam panggilan Tuhan yang mulia ini. Di dalam Kisah Para Rasul 22 kita membaca bahwa Paulus di dalam pertobatannya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 22 ayat 7 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Maka rebalah aku, kata Paulus, ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat 3 kali kisah pertobatan Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul 9, 22 dan 26. Yang menarik perhatian saya di dalam kisah pertobatan ini, yang menjadi rahasia kekuatan Paulus untuk kemudian terus berjalan di dalam panggilan Tuhan adalah di dalam pertemuannya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pertama, di dalam perjumpaannya Paulus bertanya kepada Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Who are you Lord? Saudara, di dalam perjalanan Paulus atau Saulus ke Damsyik ini, Paulus merasa dirinya seorang yang melayani Tuhan. Saulus merasa dirinya seorang yang benar. Saulus merasa dirinya seorang yang suci, orang yang setia. Hal yang menarik, saudara, ketika Paulus atau Saulus berpikir dia setia melayani, ternyata dia mendapati dirinya sedang melawan Tuhan. Saulus orang yang berdosa yang merasa dirinya baik. Saulus orang yang berdosa yang merasa dirinya benar. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Saulus menyadari dirinya orang berdosa. Dan di dalam anugerah Tuhan, Saulus bertobat. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap berjalan dalam panggilan Tuhan hanya dapat dibangun di atas dasar pengenalan Tuhan yang sejati. Sebab itu Paulus bertanya atau Saulus bertanya, who are you Lord? Siapakah engkau Tuhan? Ternyata Tuhan yang dikenal oleh Saulus selama ini adalah Tuhan yang keliru. Setelah dia berjumpa dengan Kristus Yesus, barulah dia mengenal siapakah Tuhan yang sejati itu. Dan inilah yang menjadi rahasia pertama di mana Saulus boleh berbalik. Tuhan mengganti namanya menjadi Paulus. Dan dia mengerti panggilan yang mulia itu. Tetap berjalan dalam panggilan Tuhan hanya dapat dibangun di atas dasar pengenalan Tuhan yang sejati. Francis Frangipani, seorang Italia, berkata, tujuan hidup kita sesungguhnya bukanlah melayani Tuhan, melainkan untuk mengenal Allah dengan intim. Dari mengenal Allah dengan intim itulah kita akan melahirkan pelayanan yang sejati. Saudara, kita tidak bisa melayani tanpa mengenal Allah yang sejati. Kita tidak mungkin dapat melayani tanpa mengenal Allah dengan intim. Paulus tidak mengenal Allah sesungguhnya. Dia melayani hukum Taurat. Dia terjebak di dalam hukum-hukum yang membuat dia membenarkan diri bahkan
ketika melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan, yaitu membunuh saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin waktu 1 tahun ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbenah diri, untuk mengintrospeksi diri, untuk memeriksa hati, untuk merefresh hati kita kembali, untuk membangkitkan lagi kasih yang mula-mula. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan lebih dalam menolong kita mencintai Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam menolong kita mengasihi Dia, melayani Dia lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yang kedua, setelah dibukakan mata hatinya mengenal siapa Tuhan, Rasul Paulus bertanya, "What shall I do for you, Lord?" Tuhan, apakah yang harus kuperbuat bagimu? Tuhan, apakah yang harus kuperbuat bagimu? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, menolong Paulus, mendorong Paulus untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kepada Raja Agripa di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-19, Rasul Paulus berkata, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Respon Rasul Paulus kepada panggilan pelayanan dari Tuhan, Paulus meresponi dengan penuh rasa hormat, dengan penuh rasa takut dan gentar, dengan penuh kerajinan, dengan penuh kesetiaan. Bahkan boleh dikatakan Rasul Paulus habis-habisan melayani Tuhan. Saudara, sebab itu pelayanan yang sejati harus dibangun, harus dimulai di atas pertanyaan, "Who are you, Lord?" Barulah setelah itu, "What should I do for you, Lord?" Siapakah Engkau Tuhan? Menolong kita mengerti siapakah diri kita. Siapakah Engkau Tuhan? Menolong kita mengerti bahwa panggilan Tuhan bagi kita adalah panggilan yang begitu terhormat, adalah panggilan yang begitu istimewa. Saudara, Tuhan bisa memakai malaikat untuk melakukan pelayanan dengan sempurna. Tetapi betapa amazing, betapa menakjubkan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi rekan sepelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, pelayanan itu adalah hak istimewa. Saudara, Tuhan yang memberikan pelayanan itu begitu istimewa. Tuhan yang memanggil saudara untuk melayani itu adalah Tuhan yang sangat istimewa. Tuhan Allah dapat melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dia cukup dengan berkata dan berfirman segala sesuatu jadi. Dia dapat memakai apapun yang mau dia pakai kecuali kita. Tetapi Tuhan memakai saudara dan saya. Sebab itu pelayanan itu adalah hak istimewa. Karena diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kita dianggap istimewa oleh Tuhan. Kita istimewa bukan karena kita hebat. Kita istimewa bukan karena kita penuh talenta. Kita istimewa bukan karena kita luar biasa. Kita istimewa oleh karena Tuhan yang memanggil saudara dan saya adalah istimewa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ketika Allah sendiri memilih saudara. Ketika Allah sendiri memanggil saudara. Apakah saudara menghargai panggilan ini? Atau sebaliknya, saudara menghina panggilan ini. Saudara mengabaikannya. Saudara menganggap remeh. Ketika saudara menganggap remeh panggilan Tuhan,
saudara sedang menganggap remeh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pandemi tidak akan pernah bisa memadamkan api cinta yang ada dalam diri kita kepada Tuhan. Kita akan terus berupaya, kita akan terus berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ingin melayani-Mu. Meskipun saat ini ada tantangan, tetapi aku percaya Tuhan, Engkau yang memanggilku akan memberikan aku kekuatan dan kesanggupan untuk mencari cara untuk aku bisa melayani. Saudara mungkin tidak bisa melayani secara fisik, tetapi saudara dapat melayani di dalam banyak hal. Saudara dapat melayani di dalam doa. Saudara dapat melayani di dalam kesetiaan saudara beribadah. Saudara dapat melayani dalam kesetiaan saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melayani dengan setia melayani keluarga saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Janganlah kita menghina Tuhan yang sudah memanggil kita di dalam panggilan hak istimewa melayani ini. Marilah kita terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Jagalah api kasih-Mu kepada Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan tiap-tiap hari untuk menjaga api yang ada dalam dirimu. Yang kedua, kita belajar pelayanan itu adalah kesempatan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pandemi ini mengajar kita tidak selalu ada kesempatan untuk melayani. Seringkali ketika saudara mau dan bersedia melayani, kesempatan itu tidak ada. Ketika saudara dipanggil untuk melayani, ambil kesempatan itu baik-baik. Gunakan seluruh daya, gunakan seluruh kemampuan saudara, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, tidak selama-lamanya kita punya kesempatan melayani. Saudara, tidak selama-lamanya kita bisa memberikan pelayanan dengan senyuman kita yang selama ini kita bisa pakai ketika kita berjumpa secara fisik, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pelayanan itu adalah kesempatan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca kisah Raja Daud, saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Daud, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Saudara, Daud dengan maksud hati yang baik mau melayani Tuhan dengan niat membangun bait suci untuk Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab tidak, bukan Daud yang membangun tetapi Salomo. Saudara, meskipun Raja Daud punya niat hati yang baik dan itu dikonfirmasi oleh Tuhan sendiri. Memang niat hatimu itu baik. Tetapi kesempatan tidak selalu ada. Tuhan menetapkan untuk Salomo yang membangun bait suci itu. Mengapa saudara? Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan lebih tahu yang terbaik dari saudara dan saya. Pelayanan itu adalah kesempatan. Tidak selama-lamanya kita bisa memiliki kesempatan. Sekalipun kita punya maksud yang baik, tidak berarti kesempatan itu selalu ada. Sebab itu saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam perjanjian lama, Alkitab mencatat kisah Ester. Kepada Ester, Mordekai berkata dalam Ester 4 ayat 14. Saudara, ketika itu umat Allah di dalam satu ancaman akan dimusnahkan, saudara. Ester pada waktu itu ada di istana. Saudara, Mordekai mengutus orang kepada Ester untuk meminta bantuan. Tetapi Ester ragu-ragu, takut-takut. Kemudian Mordekai berkata, ini adalah waktu, kesempatan untuk engkau boleh
menyatakan dirimu. Kalau engkau tidak melakukannya, Tuhan bisa pakai yang lain. Saudara, Mordekai ingin berkata kepada Ester, kalau engkau tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau engkau tidak ambil kesempatan ini, Tuhan akan berikan pada yang lain. Pelayanan itu adalah kesempatan. Kesempatan yang berharga, yang bernilai kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari kita ingat baik-baik. Di tengah-tengah pandemi yang berusaha memadamkan api dan semangat kita melayani. Mari kita bangun kembali visi panggilan bahwa pelayanan itu adalah hak istimewa. Pelayanan itu adalah kesempatan yang daripada Tuhan. Saya rindu mengajak kita semua kembali dikobarkan untuk memiliki semangat melayani. Mulailah melayani dengan mengenal Tuhan Allah yang sejati di dalam ketekunanmu membaca firman Tuhan. Mulailah membangun pelayananmu di hadapan Tuhan dengan mengenal Tuhan yang memanggil engkau adalah Tuhan yang memberikan hak istimewa kepadamu. Bangunlah pelayanan dengan mengenal Tuhan yang memanggil engkau adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kepadamu untuk melayani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama saling menguatkan, saling bergandeng tangan untuk boleh bersama-sama terus berjalan di dalam panggilan Tuhan yang mulia ini. Saudara, setiap kali saya merasa lelah di dalam melayani, pujian yang sederhana, melayani lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dulu melayani, itu selalu menguatkan saya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saya rindu kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Mari rekan-rekan sepelayanan, kita datang kepada Tuhan, meminta lagi kekuatan, semangat, sukacita, kasih mula-mula untuk kita boleh melayani Tuhan yang sudah lebih dulu melayani setiap kita. Melayani Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kepada kita. Janganlah pandemi ini kita biarkan memadamkan api gelora semangat pelayanan kita. Mari kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus untuk boleh terus berjalan di dalam panggilan Tuhan yang mulia ini. Mari ambil waktu di hadapan Tuhan. Berdoalah masing-masing di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menguatkan saudara dan saya untuk terus boleh berjalan di dalam panggilan Tuhan ini. Bapa kami di dalam surga, sebagai rekan-rekan sepelayanan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk karya keselamatanmu yang megah, yang ajaib, yang luar biasa itu. Engkau rela meninggalkan segala sesuatu demi kami, orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami orang-orang yang berdosa ini, Engkau kasihi, Engkau jadikan kami rekan-rekan sepelayanan-Mu. Kami menyadari betapa istimewa dan terhormat Tuhan memanggil kami. Sebab itu kami tidak mau menghina, mengabaikan, menganggap remeh panggilan ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, boleh memandang lagi kepada panggilan-Mu yang mulia.
Sama seperti Paulus yang kepada penglihatan surga itu tidak pernah tidak taat. Kami rindu ya Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh sukarela, taat untuk terus berjalan di dalam panggilan Tuhan ini. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, para pelayan-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo ini. Setiap anak-anak-Mu yang sekian lama begitu rindu melayani-Mu Tuhan. Tetapi mereka dibatasi oleh karena pandemi ini. Mereka tidak lagi bisa leluasa melayani. Mereka tidak dapat lagi melayani dengan maksimal. Walaupun hati mereka berkobar-kobar ya Tuhan. Mereka harus membatasi diri melayani. Hamba-Mu berdoa kiranya api Roh Kudus-Mu terus bernyala dalam hati anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu ini ya Tuhan di dalam waktu-Mu yang indah, kesempatan-Mu yang indah, boleh bangkit kembali melayani Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami hanya bisa melayani secara online, melayani keluarga kami sendiri. Biarlah waktu-waktu ini menjadi waktu kesegaran yang daripada Tuhan. Untuk menyegarkan jiwa kami. Untuk mengokohkan panggilan kami untuk melayani Tuhan. Kami rindu Tuhan waktu-waktu ke depan. Ketika pandemi ini berlalu. Kami semakin berkobar-kobar melayani Tuhan yang sudah mengasihi kami. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena api Roh Kudus yang ada di dalam kami tidak akan pernah dapat dipadamkan oleh apapun juga. Biarlah hati kami menyala bagi Tuhan, berjalan di dalam panggilan Tuhan, itulah kerinduan hati kami. Ini doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam beberapa doa syafaat bagi kita, gereja kita. Mari yang pertama kita berdoa untuk kerohanian kita, para pelayan. Di dalam kondisi yang sulit yang sedang kita hadapi, biarlah kita terus perkuat akan kerohanian kita, iman kita. Dan biarlah kita terus boleh berharap kepada Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa dalam tangan untuk kerohanian dari setiap anak-anak diserahkan kami ke dalam tangan terutama untuk secara para khusus pelayan mereka. Boleh di kondisi yang ada. Engkau ya Tuhan. Kerohanian Buat mereka kami boleh terus kesulitan. bertumbuh di dalam Biarlah ini Tuhan. semakin Kasih mendorong mereka kami kepada Allah untuk dan kepada menguatkan sesama iman dan boleh semakin kerohanian kami. bertambah. Kami Mereka terus tidak menguatkan menjadi tikus yang mati di hubungan luar kami dengan Tuhan. Tapi kerohanian Kehidupan mereka saat boleh seduh penuh, kami boleh baca bertumbuh, renungkan boleh firman berbuah Tuhan. kuat di dalam Kehidupan Tuhan. doa Tolong mereka Tuhan untuk biarlah boleh Tuhan setia menolong kami. pada Kami harus menjaganya. renungan firman Tuhan, Kesempatan demi kesempatan, pada ibadah momen-momen demi berdoa, ibadah yang pada Tuhan berikan. ibadah-ibadah yang Kami boleh ikuti dengan tolong mereka ketaatan, Tuhan. dengan kesadaran. Ya, Kami butuh dan mengalami Kami butuh Tuhan. Kami butuh Ya, firman Tuhan Tuhan Yesus, untuk boleh menguatkan kami. kiranya setiap Karena jemaat itu Tuhan Tolong tolong kami, dalam Tuhan. kondisi setiap Tolong jemaat setiap tetap kami, dapat Tuhan. terutama datang setiap beribadah. pelayan-Mu Engkau yang Tuhan, memberkati, untuk Engkau yang terus menjaga menolong ya hati Tuhan, yang setiap tetap daripada ingin jemaat. mengasihi Terima Tuhan, kasih ya Tuhan Tuhan, terima Yesus. kasih. untuk boleh terus hidup Berkatilah sesuai setiap dengan kehendak pelayan-Mu, Tuhan. berkatilah setiap Kasih, kami Tuhan yang tolong. melayani Tuhan. kiranya Terima Engkau kasih, yang Bapa. berkati dan menolong Di Tuhan. dalam nama Di Tuhan dalam Yesus, nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. kami berdoa. Mari berikutnya kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa untuk semangat setiap kita para pelayan Tuhan dalam melayani Tuhan. Khususnya beberapa pelayan yang harus tetap datang ke gereja dalam pelayanan rekaman ibadah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai rekan-rekan kita, menyertai setiap kita. Tuhan memakai kita dengan luar biasa dalam segala keterbatasan yang ada, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan, menyerahkan kami berdoa pada setiap saat kami, ini. menyerahkan Hamba setiap berdoa rekan-rekan untuk kami pelayan-Mu yang juga masih terus Biarlah melayani semangat dalam kami rekaman melayani. ibadah. Mereka Tuhan, masih Tuhan, harus yang berangkat ke Tetap gereja, Tuhan mereka kuat, masih Tuhan, harus Engkau yang berkati mempersiapkan diri mereka, Panggilan berikan kami mereka melayani semangat, tidak redup. berikan mereka Gereja, motivasi mereka hati yang tetap benar datang untuk gereja, melayani menjaga Tuhan mereka, di Tuhan, tengah-tengah bahkan di dalam pandemi kondisi yang yang ada, biarlah di ya tengah-tengah Tuhan, keterbatasan tolong yang ada. ketika kami mungkin Biarlah tidak bisa semangat melayani pelayanan seperti mereka biasanya. tidak Tuhan, menurun. Bukankah bagi kami Api kesempatan pelayanan yang lain mereka Tuhan, boleh tetap untuk kami tetap membara bisa dengan melayani. kuat. Setiap Secara khusus Sehingga hamba berdoa Tuhan untuk rekan-rekan yang masih tetap melalui harus kehidupan datang mereka, ke melalui gereja. pelayanan Mereka yang mereka, masih mau Tuhan, memberi diri Tuhan, untuk terlibat dalam memuliakan. rekaman Terima ibadah. kasih Tuhan, Engkau Kau menyerahkan berkati rekan-rekan mereka. kami ini ke Jaga, dalam tangan lindungi, sertai Ya mereka. Tuhan dalam Yesus. Tuhan ya Tuhan Kuatkan boleh tubuh menolong mereka, kami kesehatan semua, Ya boleh Tuhan. mengerti Dan mereka arti mampu dari untuk pelayanan, memberikan sehingga yang terbaik. semangat di dalam Tuhan diri kami untuk melayani Tuhan memberkati. boleh Ya terus Tuhan Sehingga sungguh ada ya Tuhan, Tuhan. Terima melalui kasih kemuliaan Tuhan, terpuji dan para menolong. pelayan ini, Serahkan namamu setiap pelayan. tetap Ya semakin Tuhan, amin. dipermuliakan. Di dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus, Yesus. kami Terima kasih berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini juga kita kembali berdoa secara khusus untuk iman dari setiap jemaat. Biarlah kita boleh tetap teguh bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang terus akan menopang dan menyertai kehidupan kita. Dan mari kita juga berdoa untuk ibadah onsite di gereja. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk segala rancangan dan usaha dalam pelaksanaan ibadah onsite ini supaya sungguh boleh dipikirkan dan dijalankan dengan baik dan Tuhan yang menolong semuanya. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami Bapa juga di sorga, berdoa saat Tuhan, ini ya kami Bapak, mau satu berdoa. hal yang kami percaya, iman satu dari hal yang kami setiap yakini, anak boleh anak-anakmu memiliki bahwa Tuhan, pelayanan yang Tuhan. ada saat ini yang terlebih kami dalam kondisi kerjakan, yang kami itu semua sedang adalah hadapi saat ini. panggilan dan anugerah dari Tuhan. Jaga, pelihara, Untuk dan itu kami butuh kuatkan. kekuatan Sehingga dari Tuhan dalam Tuhan. segala Kami butuh situasi, segala pertolongan momen yang dari harus kami Tuhan. hadapi, Tolong kami boleh
menghadapinya Tuhan, dengan untuk iman. iman Kami kami boleh tetap boleh melekat kepada Allah, menjalani melayani dengan kami. iman. Tolong kami untuk tetap Setiap boleh apapun yang menjalani jadi pelayanan tindakan kami kami, dengan penuh sukacita, apapun yang terjadi, mengarahkan jalankan pandangan kami dengan hanya kepada iman. Kristus. Tuhan, Kami tolong, juga jangan menyerahkan biarkan untuk kondisi yang rencana ada ini ibadah boleh onsite yang akan dilaksanakan dalam mengandalkan beberapa diri waktu kami. ke depan. Lebihlah Di dalam kami nama semakin Tuhan mengandalkan Yesus, Tuhan. satu hal yang kami bersyukur. Kami juga yakini berdoa ya bahwa Tuhan, Tuhan termasuk akan ya Tuhan, menolong ke gereja segala akan mengadakan ibadah menyerahkan Tuhan, semua kiranya persiapannya. berkati. Tuhan yang pimpin, Biarlah Tuhan Tuhan yang yang memimpin sertai. segala Terima persiapan, kasih Tuhan. pelaksanaan Kami yang bawa dipersiapkan, pokok doa yang kami di dalam nama dipikirkan Tuhan oleh Yesus para hamba Kristus. Tuhan, oleh para majelis. dan juru Tuhan kiranya menolong. Dan selamat. ketika jemaat Terima akan kasih, datang Tuhan. untuk beribadah, Ya, Tuhan yang tolong jaga, datang lindungi, beribadah dalam kepada nama dan tetap Tuhan. penuhi Sehingga ya dengan Tuhan, damai sungguh sejahtera. apa yang menjadi Sehingga ya kerinduan Tuhan, dari sungguh jemaatmu, ibadah kerinduan ini pun kami untuk boleh Amin. berlangsung berjumpa dengan baik. bersama Ya, Semua Tuhan kami Yesus. boleh menikmati menikmati gereja secara akan langsung, Terima boleh kasih dan terwujud dan kemurahan Engkau yang Tuhan. menjagai Terima semuanya. kasih Bapa. Terima kasih Terima ya kasih, Tuhan, dalam serahkan nama semuanya ke dalam Yesus. tangan Dalam nama pertolongan. Tuhan Kami berdoa Yesus. dan Terima mengucap kasih syukur. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh memberkati hidup kami. Ya, Kami amin. sungguh merasakan pemeliharaan-Mu, pimpinanmu, kekuatanmu nyata di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, demikianlah kami menyandarkan seluruh hidup kami, sepenuh-penuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap pokok doa yang telah kami naikkan, kami panjatkan bersama. Engkau Allah yang tentu saja mengerti setiap pergumulan kami sebelum kami menaikkan doa kepada Engkau. Kami menyerahkan doa kami ini dalam wujud kepercayaan kami kepadamu, kiranya Engkau Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus memberikan dirinya. Biarlah kita boleh terus juga memberikan diri kita kepada Tuhan. Percaya kepada Dia sepenuhnya. Di dalam berbagai hal yang kita hadapi, kita tetap setia, mengikut, mengiring, melayani, mengasihi Tuhan. Mari bersama kita akan mengakhiri ibadah pembinaan pelayan dengan pujian mahkota kehidupan. Biarlah pujian ini sungguh juga menguatkan setiap kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Rekan-rekan sepelayanan, mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah yang sudah menciptakan dan menebus kami, memberikan kami tujuan yang baru di dalam hidup ini. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini, kami memohon berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan mengokohkan setiap rekan-rekan sepelayanan sepanggilan untuk teguh di dalam panggilan Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu dengan cinta yang kudus untuk mereka terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu rekan sepelayanan dengan sukacita surgawi, sehingga setiap kali mereka melayani, mereka melakukannya dengan cinta yang tulus kepada Tuhan. Diberkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu dengan hati yang penuh iman, sehingga di tengah-tengah tantangan dan cobaan, mereka tidak pernah undur dan mundur, tetapi mereka terus maju, berjalan di dalam panggilan Tuhan yang kudus ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap rekan-rekan pelayanan yang boleh bersama-sama bersehati melayani Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus. Saat ini jikalau ada di antara mereka yang mengalami kesulitan, Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa agar kuasa firman-Mu sekali lagi meneguhkan hati mereka. Hamba-Mu berdoa agar kiranya kuasa Allah Roh Kudus membangkitkan pengharapan dalam hidup mereka, untuk mereka terus setia sampai akhir. Bapa di dalam surga, karuniakanlah segala talenta, karunia yang mereka butuhkan untuk terus setia melayani Tuhan. Berikanlah mereka hikmat untuk mereka boleh mengatur hidup mereka dengan baik, sehingga mereka mampu mengutamakan Kristus, melayani Kristus dengan sepenuh hati. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu ini Tuhan berkati dengan segala kemampuan untuk boleh mereka memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan, mereka sadari berasal dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dengan damai sejahtera, kekuatan, pemeliharaan, dan penghiburan dari Allah Tritunggal tinggal tetap dalam kehidupan saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan semangat yang baru untuk mengasihi Tuhan dan melayani Dia, mulai dari rumah, melalui gereja, dan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.